Ada pertanyaan, apakah boleh bercanda tapi bohong? Contohnya membuat cerita seolah-olah sesuatu tersebut terjadi padahal tidak pernah terjadi. Kalau yang semacam ini jelas sebuah kebohongan. Tapi kalau yang dimaksud membuat cerita rekaan dan orang-orang tahu bahwa itu adalah cerita rekaan, maka itu tidak mengapa. Artinya apa? Seperti membuat drama. Semua orang tahu drama itu bohong, tidak pernah terjadi. Atau bikin sandiwara. Sandiwara itu benar apa bohong? Bohong. Ada yang berperan menjadi raja. Dia raja atau orang biasa? Orang biasa. Dia hanya menjalankan peran. Ada yang berperan menjadi menteri. Dia menteri atau orang biasa? Orang biasa. Maka kalau yang semacam ini, drama dan seterusnya, orang sudah tahu, itu tidak masalah, bahwa cerita tersebut adalah fiktif, bahwa itu hanya untuk diambil satu ibroh atau satu pelajaran atau satu sindiran. Tetapi kalau kemudian membuat cerita yang cerita tersebut itu adalah sebuah kebohongan, maka ini tidak dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Ana za'imun, aku jamin kalian, bi baitin, dengan istana, fi rabdil jannah, di pelataran surga." Kemudian beliau mengatakan pula, wa bi baitin fi wastil jannah, dan dengan istana di tengah-tengah surga. Apa yang beliau sebutkan? Beliau sebutkan bahwa yang dijamin diberikan istana di surga tadi, Nabi menyebutkan adalah orang yang dia tidak mau berdebat. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia orangnya benar. Jadi menghindari debat, dapat istana di surga. Yang dijamin Nabi istana di surga siapa lagi? Nabi menyebutkan orang yang dia menahan diri dari berdusta. Wa in kana mazihan, meskipun dia bercanda. Maka menghindari canda dusta itu pahalanya besar, diberikan istana di surga. Jadi dijamin oleh Nabi SAW mendapatkan istana di surga barang siapa yang dia tarokal mirok, meninggalkan perdebatan. Barang siapa yang dia meninggalkan perkataan dusta. Wa inkana mazihan, meskipun dia dalam keadaan bercanda. Maka ini menunjukkan bahwasanya jika kita meninggalkan dusta dalam canda dapat istana, maka mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya, kalau kita berdusta dalam canda maka itu berdosa. Itu dilarang bagi kita. Kita tidak boleh untuk berbohong, dan berbohong yang diberikan oleh Nabi SAW rukhsah itu dalam 3 hal. Jadi berbohong yang boleh itu dalam 3 hal. Pertama adalah dalam hal romantisme rumah tangga, itu boleh berbohong. Yang kedua, untuk mendamaikan orang yang bertikai, itu boleh berbohong. Yang ketiga, dalam perang, itu boleh berbohong. Jadi keringanan berbohong itu dalam 3 hal. Pertama apa tadi? Romantisme rumah tangga. Seorang istri tanya kepada suaminya. Seorang istri tanya pada suaminya dengan mengatakan, "Wahai suami, gimana penampilanku hari ini?" Suaminya bilang 10 tahun lebih muda. Padahal ya tidak lebih muda, sama aja. Tapi bohongnya ini membahagiakan istri, romantis, boleh.
Demikian pula suaminya bertanya kepada istrinya, bagaimana penampilanku hari ini? Ya. Maka istrinya kemudian membuat pernyataan yang membuat suaminya tersipu-sipu. Lebih ganteng daripada artis. Nah, Korea apa India? Baik, boleh enggak? Boleh. Ini untuk romantisme rumah tangga. Ditanya masakannya, coba dicicipi, enak enggak ini? Nah, setelah dicicipi, rasanya gimana yang? Jawab saja, hotel bintang 5 lewat. Nah, sudah seneng ini. Maka ini namanya bohong untuk romantisme rumah tangga. Boleh? Boleh. Justru kalau jujur ini malah repot. Rasanya gimana? Dan tidak enak, biayanya mahal, buang-buang waktu. Apa yang terjadi kira-kira? Marah. Marah. Ditanya gimana penampilanku hari ini yang? Wis tuwa, elek, perot. Takon meneh. Mambu meneh. Apa kira-kira? Ya. Itu jadi dalam tanda petik perang dunia itu. Baik. Yang kedua tadi boleh bohong dalam urusan apa? Dalam urusan untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Saya kasih contoh. Ada seorang suami, dia punya ibu, dia punya istri. Kenapa saya buat ilustrasi ini? Karena yang sering tidak cocok itu biasanya menantu sama mertua, menantu perempuan, mertua perempuan. Dan biasanya yang laki-laki sebagai suami ini sebagai penengah. Dia sering dicurhati. Istrinya curhat, yang ibumu itu loh cerewetnya ndak ketulungan, apa-apa dikomentari. Ibunya juga komen kepada anaknya, istrimu itu loh orang ngerti unggah-ungguh, nek blonjo boros, nek tangi awan, ratau mangsa, tuku terus. Baik, dalam posisi seperti ini seorang suami harus bisa mendamaikan dua orang ini. Maka ketika ibunya tanya bagaimana kata istrimu tentang aku, nah, ibunya bilang begitu, maka sebagai suami yang baik dia mengatakan, kata istri saya ibu mertua yang baik. Nah, jangan bilang kata istri saya ibu itu cerewet. Nah, apa yang terjadi? Perang. Demikian pula istrinya tanya sama suaminya, yang menurut ibumu saya menantu yang bagaimana? Jangan bilang kamu bangunnya siang, boros, orang duwe toto kromo. Sampaikan saja menantu yang baik. Ya sudah. Maka ini namanya berbohong untuk mendamaikan orang yang bertikai. Coba kalau suaminya jujur, kata ibu saya kamu ini boros, bukan menantu yang baik, tidak punya tata krama, kalau bangun siang bersubuh turu meneh. Nah, kira-kira respon istrinya gimana? Iya, bisa minta pulang itu. Nah, baik. Yang ketiga tadi dapat keringanan dalam apa? Perang. Dalam perang itu dapat keringanan untuk berbohong. Maka boleh saja ketika ada mata-mata yang bertanya, serangannya nanti menggunakan kekuatan berapa, jangan sebutkan all out, sebutkan saja ala kadarnya. Kira-kira dari mana nanti nyerangnya? Dari udara, darat, laut, selatan, utara. Bisa jadi nyerangnya dari selatan, bilang dari utara. Untuk apa? Untuk tipu muslihat perang. Coba kalau perang jujur, repot nanti. Saya nanti menyerangnya malam hari dari arah selatan, pasukan saya sekian, nanti
Saya pas nyerang nanti kamu kabari. Nah, saya kabari. Nah. Ya gimana kalau perang seperti itu jadinya? Baik. Sehingga jawabannya apa? Boleh enggak berbohong? Tidak boleh. Hanya boleh dalam 3 hal ya. Kalau bercanda tidak boleh. Karena liman tarakal kadzib, bagi siapa yang meninggalkan dusta, itu dijamin istana di surga. Wa in kana mazihan, meskipun bercanda dianjurkan meninggalkan dusta. Meskipun bercanda dianjurkan meninggalkan debat. Meninggalkan dusta, dapat istana di surga. Wallahu a'lam bishawab.